Buat pendengar podcast Pradi Medan, hari ini saya sudah hadir di gedung DPC Pradi Medan. Sudah bersama saya tamu istimewa, yaitu Abang Rion Arios SHMH. Kali ini kita akan membahas tentang virtual office. Ikuti kita terus, nanti kita akan membahas secara detail apa sih sebenarnya virtual office. Silakan Bang, diperkenalkan dulu sambil berbicara santai. Terima kasih Bang. Saya Rion Arios SHMH, Wakil Ketua Virtual Office DPC Pradi Kota Medan. Nah, Virtual Office ini adalah salah satu bidang yang baru di kepengurusan Pradi kita, Bang, dari pusat sampai ke cabang. Nah, karena ini baru, tentu hal ini perlu kita sosialisasikan secara khusus buat rekan-rekan kita advokat maupun juga adik-adik kita yang mungkin baru menjadi advokat. Mungkin dia juga dalam melaksanakan tugasnya menghadapi tantangan, hambatan. Nah, di sini virtual office ini sangat membantu kinerja advokat dalam melaksanakan profesinya, Bang. Nah, baik, kalau kita lihat-lihat ini sepertinya begitu update ya. Kenapa kita katakan demikian? Semakin hari kita harus menyesuaikan diri. Contoh, di bidang marketing sekarang itu di mall-mall itu yang dilakukan adalah hanya kotak-kotak kecil yang diisi oleh marketing sebagai seller. Nah, kalau di sini bisa kita lihat di zaman yang luar biasa ini berarti memberikan peluang kepada teman-teman advokat muda yang belum mempunyai kantor ataupun segala macamnya, bisa diberikan saran seperti itu, Pak. Iya, kita sebagai advokat tentu harus update, dan kita bangga ya, senang dengan organisasi advokat kita, Perhimpunan Advokat Indonesia, yang update terhadap ini. Kalau kita dalam melaksanakan tugas misalnya di pengadilan, itu kan semua sudah digital, internet, e-court, ya kan, e-court kita. Nah, kita di Pradi juga mengimbangi untuk memenuhi itu. Kita harusnya juga harus paham bagaimana virtual office ini bisa bekerja. Nah, bagi rekan-rekan advokat, ya, adik-adik yang mungkin baru bertugas menjabat sebagai advokat, ini sangat membantu. Misalnya contoh, ada adik-adik yang membuka layanan kantor hukum, kantor advokat, tetapi karena keterbatasan dibuatlah di rumah, ya, di rumah. Kebetulan rumahnya ini mungkin ya agak masuk gang-gang, bisa jalan Manggis, Gang Duku, Lorong Melati, nomor sekian. Nah, begitu sulit menemukan tempat itu ya. Dan kalau kita buat di kartu nama kan ya kurang eksklusif lah, ya, atau kurang bonafit gitu kan. Jadi calon klien kita nanti melihat alamatnya saja sudah bisa jadi ragu dia kan. Nah, jadi virtual office ini ya kita Pradi buat, bisa nanti di kantor DPC kita ini Jalan Serokan ini, ya nanti bisa disediakan ruangannya untuk virtual office untuk melayani adik-adik advokat maupun rekan-rekan advokat yang belum punya kantor. Baik, jadi begini, katakanlah saya seorang advokat muda yang baru saja disumpah, kemudian saya ingin berkarir gitu dengan semangat yang luar biasa. Namanya juga masih muda, pasti semangatnya luar biasa. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, saya harus mencari tempat. Loh, kalau rumah saya itu jauh ya, kemudian agak ke pelosok gitu, kurang bonafit gitu. Apa solusinya? Mungkin disinilah yang ditawarkan solusi yang luar biasa. Oke, ada virtual office. Tapi kita role play aja nih, Bang. Role playnya dalam artian apakah saya yang mendatangi abang, atau kalau sekarang mungkin dengan adanya podcast ini bisa memberikan sosialisasi kepada penonton podcast Pradi Medan bahwa ternyata ada jalan, ada sarana yang diberikan bagaimana kita mempunyai
sarana dalam hal membuka kantor yang sudah luar biasa, sudah elegan. Fasilitas apa yang didapatkan apabila kita bekerja sama, Bang? Ya, virtual office ini menyediakan fasilitas seperti layanan menjawab telepon. Oke. Ya, menjawab telepon, kemudian kita juga menyediakan ruang rapat atau private room ketika misalnya rekan advokat mensomasi dan mengundang tersomasi untuk datang ke kantor. Baik. Nah, jadi virtual office ini akan menyediakan tempat untuk yang privat. Ya. Dan tambahan layanannya, kita bisa cetak banner atas nama advokat kita itu, rekan kita itu, kita buat di ruang privat itu, dan ini bisa diganti-ganti. Siapa nanti rekan kita yang memerlukan, kita tukar, disesuaikan, sesuaikan dengan kliennya. Berarti sangat-sangat terbantu sekali gitu ya. Pertanyaannya, apakah tunggu dulu, sampai sejauh ini sudah berapa lama virtual office ini yang Bang Aryo jalani? Kalau virtual office yang saya operasikan di Jalan Yosudarso nomor 65, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, itu berjalan baru 1 tahun. Baik. Berjalan 1 tahun, dan kita buka bukan hanya untuk rekan advokat saja sebenarnya, tapi diminati oleh UMKM, perusahaan CP, PT yang punya workshop tidak di kota, tapi ingin punya office di tengah kota. Nah, begitu juga dengan advokat ini, kita buka lebar untuk rekan-rekan advokat untuk menunjang kinerjanya, karena virtual office ini menyediakan sekretariatan, staf administrasi. Jadi kalau ada surat panggilan dari polisi, dari jaksa atau dari pengadilan, itu bisa langsung ke kantor kita. Lalu kita akan menghubungi rekan kita ini. Ini ada surat, mau diantar, mau dikirim pakai kurir, atau dijemput. Nah, ini kita serahkan. Jadi dia fleksibel aja. Luar biasa sekali ya. Berarti virtual office ini memudahkan kita untuk mempunyai sebuah sarana kantor. Dalam artian yang pertama, orang akan melihat alamat, itu sudah pasti. Sebonafit apa kantor tersebut. Ternyata kita dengan kita tanya masalah priceless itu seperti apa, berapa yang harus kita sebelum ke priceless. Tentu layanannya dulu kita diberikan. Layanannya itu, kalau ada telepon masuk, kita akan forward. Kalau ada orang yang datang, kita akan layani seperti kita menjadi staf administrasinya rekan kita. Nah, kemudian kalau ada yang memerlukan konsultasi, gitu kan, konsultasi, mungkin dia bisa baca dari kartu nama, dari apa. Kalau ada konsultasi, kita akan berusaha menghubungi. Kalau tidak bisa langsung cepat, si konsultasi tetap kita layani. Karena kebetulan di kantor itu kan juga ada advokat. Meskipun pakai atas nama si rekan kita tadi. Berarti mau tamu siapapun nanti akan dilayani dengan baik. Menunggu si klien datang, masih bisa dilakukan konsultasi yang begitu nyaman seperti itu ya. Keuntungan yang lainnya tentu di bidang finansial. Dengan berkantor di virtual office, rekan kita ini tidak perlu membayar uang listrik. Tidak perlu membayar internet, karena sudah ada internet 24 jam dengan kecepatan 30 megabytes minimal. Nggak perlu bayar satpam, nggak perlu bayar karyawan, nggak perlu bayar lahan parkir, semuanya sudah disediakan. Nah, khusus untuk advokat, kita ada biaya kita kenakan, itu 300.000 per bulan, atau 3 juta per tahun. Nah, jadi kalau dia bayar per tahun, dia dapat bonus 2 bulan free. 2 bulan free. Luar biasa sekali perbincangan kita dengan Bang Rion Aryos. Jadi Bang Rion Aryos ini merupakan
salah satu advokat yang sudah senior lah kalau kita lihat di Sumatera Utara ini, khususnya umumnya di Indonesia, yang mempunyai kantor advokat Rion Arios dan rekan, pengacara, konsultan hukum dan mediator yang beralamat di Jalan Yos Sudarso nomor 80/50 Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Ada di kode pos 20115. Ada yang bisa ditambahkan atau sebagai closing statement, silakan. Ya, virtual office ini memang harusnya kita manfaatkan semaksimal mungkin, karena kita tidak bisa melawan perkembangan zaman ini, Mbak. Nah, jadi bagaimana teknologi ini berkembang, kita sebagai advokat harus tetap mengikuti. Jangan sampai, mohon maaf, ya ada pengacara yang bersidang melalui e-court pun ada yang belum bisa, gitu. Jangan sampai. Nah, maka kami di virtual office ini bersedia membimbing advokat yang belum memahami e-court ini sehingga sampai dia bisa bersidang melalui e-court. Nah, jadi artinya ini menjadi tanggung jawab kita, apalagi kan saya pengurus, wakil ketua bidang virtual office. Ya, jadi memang ada tanggung jawab saya di situ untuk memberikan, mensosialisasikan perkembangan virtual office ini kepada rekan-rekan advokat, secara khusus ya advokat muda lah ya, supaya karena mereka hanya harapan kita untuk meregenerasi perkembangan advokat ini. Baik, terima kasih perbincangan sore kita kali ini dengan Bapak Rion Arios SHMH, begitu luar biasa menjawab masalah Anda, rekan-rekan advokat muda yang belum mempunyai kantor, belum paham bagaimana seluk-beluk e-court. Kemudian di sini diberikan sarana dan prasarana yang luar biasa. Kita dimudahkan, dibantu, tidak perlu mencari lahan, sudah ada parkiran segala macam. Kita sudah punya kantor, sudah komplit. Jadi tunggu apa lagi buat teman-teman sekalian yang membutuhkan sarana dan prasarananya yang komplit, bisa nanti dihubungi langsung dengan Bapak Rion Arios, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Demikian perbincangan kita di podcast Peradi Medan, mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.